Saya Grisel Indonesia Sadia. Selamat datang kembali di rangkaian video YouTube saya. Nah, untuk video sekarang, saya ingin menunjukkan untuk konfigurasi dan contoh skenario dari purchase agreement untuk tipe call for tender. Oke. Nah, sekarang saya sedang berada di halaman administrator saya. Lalu ada satu konfigurasi yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Jadi ke settings. Nah, terus kita ke purchase. Di sini tuh di bagian orders ada purchase agreement. Defaultnya tuh ini belum di checklist ya. Jadi di checklist terlebih dahulu, lalu di save settingsnya. Misal sekarang kita mau coba untuk buat RFP-nya dari staff purchase juga. Kita login dulu. Nah, supaya lebih mudah untuk dipahami skenarionya, kita perlu beberapa vendor dulu. Terus kita mungkin juga perlu beberapa produk ya, supaya kita akan buat produk baru, misalnya gula merah. Ini kita samakan saja settingsnya seperti gula coklat. Harganya kita taruh di 15.000 saja. Sales price-nya saya pikir ini harusnya di cost ya. Terus, nah nanti kan ini juga di cost-nya 20.000. Nah, terus kita coba buat RFQ dulu nih. Untuk call for tender ini, dia itu kan konsepnya biasanya RFQ dengan set product list yang sama itu dikirimkan ke beberapa vendor. Jadi, untuk di UD17 kita perlu membuat satu RFQ dulu untuk misalnya ke vendor PT Sugar. Kita tambah produknya gula coklat. Oke. 20.000. Kuantitinya misalnya 20. Terus kita tambah taxesnya dihilangkan saja. Terus at a product kita gula merah misalnya kuantitinya 10. Nah, di sini itu harga unit price-nya sudah sesuai dengan cost yang kita taruh ya di bagian produknya tadi. Nah, oke. Jadi misalnya total 550.000. Selanjutnya itu kita bisa lihat di sini ada alternatif. Nah, alternatif ini kalau kita create alternatif itu yang nanti akan buat RFQ untuk vendor yang baru. Tapi mungkin untuk lebih secara sistematisnya kita perlu send by email dulu ya RFQ yang ini. Terus kita send. Kita buat lagi create alternatif untuk vendor PT Gula. Copy produknya di checklist saja supaya list produknya sama. Kita create alternatif. Nah, kalau kita lihat ini kita udah di halaman baru untuk vendor PT Gula dengan nomor kodenya itu P00007 ya. Nah, di sini juga quantity-nya itu secara default sama dan unit price-nya juga secara default sama seperti RFQ sebelumnya. Kalian bisa ubah, tapi untuk sekarang kita akan samakan saja. Terus kita send by email lagi. Nah, yang terakhir kita buat untuk ini untuk compare. Nah, kita buat satu lagi untuk PT Gula Putih. Sama saja. Nah, untuk PT Gula Putih, nah ini karena sebelumnya saya pernah coba di akun ini, jadi ada perbedaan unit price-nya. Tapi mungkin kita bisa bedakan saja ya supaya terlihat. Untuk yang PT Gula Putih ini, kita send by email lagi. Oke. Nah, ini udah jadi RFQ kan. Terus ke alternatif lagi, kita bisa
Secara langsung sebenarnya kalian akan mendapatkan apa ya, semacam daftar supaya melihat perbandingannya lebih mudah untuk totalnya. Tapi kalau kita mau compare per produk itu kita bisa ke compare product lines. Terus ini Udu akan menyusun perbandingannya itu um, berdasarkan produknya gitu. Dan untuk choose dan clear ini, choose itu digunakan untuk produk yang mau kita pilih untuk produknya saja gitu dari vendor tersebut. Kalau kita pilih choose nanti otomatis misalnya kita pilih choose dari PT Gula Putih ya, nanti untuk PT Gula dan PT Sugarnya otomatis quantity dan unit price-nya tuh akan nol gitu. Sedangkan kalau clear berarti kita akan menghilangkan misalnya si gula coklat dari vendor PT Gula Putih ini dari perbandingan kita, dari opsi kita. Nah, untuk skenario pertama, kita akan coba pilih tendernya tuh untuk setiap vendor aja, bukan per produk gitu ya. Jadi misal kita balik lagi ke tempat yang tadi. Nah, kita kan bisa lihat di RFQ nih ya. Di sini listnya tuh RFQ-nya send semua. Misalnya kita mau pilihnya akhirnya yang paling murah tuh dari PT Gula Putih gitu. Terus kita confirm order, RFQ-nya kan ketika confirm order akan dikasih pilihan dulu nih, cancel alternatif atau keep alternatif. Nah, kalau cancel alternatif itu nanti dia otomatis RFQ dengan tipe produk yang sama untuk vendor gula dan sugar itu akan ke cancel secara otomatis. Kalau keep alternatif maka ya statusnya masih RFQ send gitu. Nah, di sini kita akan cancel alternatif saja. Kalau kita lihat lagi, kita balik ke listnya. Nah, P007 dan P006 itu sudah tercancel dan yang request quotation untuk berubah menjadi PO untuk vendor PT Gula Putih. Nah, misalnya maka kan berarti itu untuk itu call for tender untuk yang per vendor hasil akhir pemilihan RFQ-nya. Nah, untuk skenario kedua, kita akan coba kalau misalnya per produk gitu ya. Jadi kita bisa bikin lagi request for quotation baru. Misalnya di PT Sugar lagi dengan yang sama. Nah, ini karena kita cuma mencoba, kuantitinya dibikin satu aja nggak apa-apa ya. Tapi taxesnya bisa kita ilangin aja nih. Terus kita send by email. Send. Alternatifnya misalnya kita pilih PT Gula Putih. Oke, create alternatif. Sama aja. Nah, ini kita send by email juga. Nah, karena ini itu sebenarnya kita kan mencari perbandingannya aja ya. Jadi kayaknya nggak apa-apa kalau kita pakai dua vendor aja. Kita sekarang ke compare product lines. Nah, misalnya di sini kita mau pilih gula coklatnya yang dari PT Gula Putih dan gula merahnya yang dari PT Sugar. Kalau kita klik choose langsung, nanti dia sisanya tuh akan langsung nol gitu si kuantitinya. Tapi unit price-nya ternyata tetap ya. Terus untuk gula merah kita kan mau di PT Sugar nih. Jadi di PT Sugar kita choose. Oke, nah kalau kita lihat nah kalau kita balik lagi ke listnya request for quotation, itu tuh sekarang di P09 dan P010 tuh totalnya berubah ya. Dan kalau kita lihat detailnya, itu nanti si gula, karena kita kan gula merah tadi belinya dari yang PT Sugar ya. Nah, kita choose tadi kan untuk PT Sugar gula merahnya, di sini kuantitinya 1, sedangkan untuk gula coklatnya ini sudah berubah jadi 0 gitu. Dan kalau kita confirm order, kita
di sini kan ada PT Gula Putih nih. Dan kita kan mau belinya dari PT Gula Putih ya untuk yang gula coklatnya. Jadi kita keep alternatif. Terus kita balik lagi ke request for quotation. Yang PT Gula Putihnya sama nih, si gula coklatnya kuantitinya 1, dan gula merahnya karena tadi kita nggak choose ya, jadi kuantitinya udah berubah jadi 0. Terus kita confirm order supaya berubah jadi purchase order. Kalau kita lihat lagi di sini untuk P0009 dan P00010 itu sudah berubah statusnya dari RFQ menjadi purchase order. Nah, itu merupakan 2 skenario basic untuk call for tender. Sekian skenario purchase agreement basic untuk call for tender. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!